Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para penonton yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Ahmad Bushra. Saat ini saya sedang ambil kuliah di pendidikan bahasa Arab di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk mereview satu buku yang menurut saya buku ini sangat bagus sekali apabila dimiliki oleh siapapun, khususnya para pencinta bahasa Arab ya. Buku ini ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Acep Hermawan MAG dengan judul Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab yang diterbitkan oleh PT Rosda Karya Bandung, dan buku ini adalah buku edisi yang sudah direvisi ya, diterbitkan pada tahun 2018. Pak Ustadz Acep Hermawan ini, beliau adalah dosen di PBA Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan menurut saya buku ini ditulis sangat lengkap sekali ya di dalam konten yang disampaikan di dalam buku ini. Dari awal sampai akhir, buku ini kurang lebih memuat 394 halaman ya, dengan sampul glossy yang sangat bagus sehingga nyaman apabila dibaca. Mengapa saya perlu untuk mereview buku ini ya? Tentu saja mempertimbangkan kemaslahatan ya untuk para pembelajar bahasa Arab, baik itu santri ataupun siswa di sekolah, di madrasah atau di pesantren, bahkan yang sedang belajar bahasa Arab di perguruan tinggi. Karena bagaimanapun juga bahasa Arab ini yang ada, yang kita kenal sebagai seorang muslim ya, bahasa ini telah masuk ke negeri kita di Indonesia ini sudah beratus tahun yang lalu ya, dikenalkan oleh para dai, orang-orang yang membawa ajaran Islam ke negeri kita Indonesia ya. Secara ringkas barangkali ingin saya sampaikan kepada para penonton semuanya, para pemirsa, bahwa buku ini ya mencakup beberapa konten yang sangat penting. Di antaranya adalah membahas tentang urgensi bahasa Arab ya. Mengapa kita perlu mempelajari bahasa Arab, dan kita dipahamkan di sini dalam buku ini, kita belajar bahasa Arab itu orientasinya untuk apa? Apakah hanya sekedar sebagai bahasa komunikasi atau bahasa untuk memahami agama kita ya, sebagai bahasa alat untuk memahami literatur agama. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, hadis-hadis Nabi juga berbahasa Arab, dan mayoritas literatur Islam yang kaitannya dengan fikih, akidah ya, dan berbagai macam hal ya kaitannya dengan agama kita itu berbahasa Arab ya, walaupun mungkin sebagiannya sudah juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu juga buku ini membahas tentang pemetaan pembelajaran bahasa Arab ya, membahas tentang pendekatannya, membahas tentang metodologinya, bahkan sampai pada tataran teknis pembelajaran. Subhanallah ya, maka buku ini sangat lengkap sekali. Bagaimana dikenalkan kita, paling tidak kita mempelajari bahasa Arab itu harus menguasai 4 skill yang sangat utama. Yang pertama adalah skill membaca, kemudian skill menulis, skill mendengar, dan skill berbicara. Ini 4 komponen ini sangat penting sekali. Orang tidak disebut mahir berbahasa ya, kecuali kalau dia sudah memiliki 4 komponen bahasa ini ya, khususnya bahasa Arab atau bahasa apapun selain bahasa Arab. Bahasa Inggris juga demikian, reading, listening, kemudian speaking, dan writing ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam buku ini juga dibahas tentang berbagai macam metode ya, seperti yang kita kenal ya.
Dalam metode pembelajaran bahasa Arab itu ada metode mubasyirah, ada metode istiqraiyah, dan berbagai macam metode-metode, baik yang itu metode yang sudah sangat lama sekali ya, atau disebut dengan metode-metode kuno yang sudah dipakai dalam jangka waktu ratusan tahun yang lalu ya, juga termasuk inovasi-inovasi pembelajaran bahasa Arab kekinian ya, yang digagas oleh para ahli-ahli bahasa modern ya. Di antaranya ada metode Suggestopedia, ada metode Silent Way, kemudian juga ada metode Herbert, dan metode lainnya yang di dalamnya berdasarkan penelitian para ahli bahasa modern ya. Metode-metode ini atau inovasi-inovasi pembelajaran ini sangat bagus sekali apabila diterapkan di dalam pembelajaran bahasa asing, khususnya juga ke dalam bahasa Arab ya. Selain itu juga metode ini, buku ini juga membahas tentang bagaimana kita melakukan pemanfaatan terhadap media-media pembelajaran ya. Apalagi di zaman modern sekarang, media itu sudah sangat banyak sekali, sehingga kita bisa manfaatkan sebagai media bantu ya untuk mempelajari bahasa Arab ya, sehingga bahasa Arab ini diajarkan lebih mudah ya, kemudian lebih tepat sasaran ya, dan paling tidak metode media pembelajaran itu paling tidak yang bisa dimanfaatkan adalah media yang bersifat audio ya, atau al-wasail al-istima'iyah ya, kemudian atau al-wasail as-sam'iyah, kemudian juga ada al-wasail al-basariyah atau al-wasail as-sam'iyah al-basariyah. Jadi tiga bentuk media ini bisa kita manfaatkan, dan di dalam buku ini dibahas bagaimana tekniknya, pelaksanaannya, sehingga bisa menopang pembelajaran bahasa Arab secara maksimal. Apalagi saat ini ya, di dalam dunia sekarang ini ada berbagai macam media elektronik yang bisa kita manfaatkan ya. Seorang sekarang bisa belajar bahasa Arab dengan komputer, dengan HP, dengan media YouTube ya, dengan media sosial media dan lain sebagainya. Kalau dahulu kala orang belajar mencari native speaker itu sangat susah. Karena kalau kita dulu belajar bahasa Arab, mencari native speaker itu harus mendatangkan seorang guru yang asli dari Timur Tengah. Tapi di zaman sekarang ya, untuk mendapatkan native speaker yang asli cukup dengan media-media yang ada ya, dengan YouTube ya, kemudian dengan Instagram atau media apapun yang memiliki kemudahan akses bagi murid atau siswa untuk belajar bahasa Arab. Oleh sebab itu, buku ini sangat disarankan bagi para pembelajar ya, baik itu guru, khususnya guru ya, karena memang ini adalah lebih cocoknya buku ini pegangan bagi seorang guru. Untuk lebih maksimal lagi bisa ditopang dengan buku ini, dipadukan dengan buku ini, yaitu pembelajaran keterampilan berbahasa Arab dengan pendekatan komunikatif interaktif yang juga ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Acep Hermawan MAG. Demikian barangkali para penonton, para pemirsa, review yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadikan gambaran untuk Anda semuanya, dan buku ini bisa didapat di toko-toko terdekat atau bisa membeli melalui online. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.